Semangat pagi, salam cuan. Di sini saya akan coba memberikan sedikit tips dan trik ya untuk memaksimalkan profit di robot Crypto Royalkey ya. Ini kita masuk dulu ke akun Royalkey-nya. Jadi sebelum ke trik dan tipsnya, kita harus bisa menghitung dulu dana yang kita siapkan untuk trading di koin yang lagi berjalan itu berapa sih yang akan digunakan seperti itu. Saya contohkan misalnya ini ada beberapa koin sih ya. Cuman saya di sini akan menjelaskan misalnya saya tradingnya cycle itu di satu koin. Ya, saya contohkan misalnya Bitcoin ya. Jadi harus hitung dulu dana yang akan ditradingkan di koin Bitcoin ini. Di sini saya tidak akan menjelaskan settingan standar ya. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan settingan saya saja gitu yang dipakai. Nah, di sini untuk Bitcoin itu saya open posisi pertamanya itu dengan modal 20 dolar ya. Biasanya kan 10 kan. Ini terserah kita. Yang penting saldo kita sesuaikan dengan saldo kita gitu. Contoh ini saya 20 ya. Jadi kita harus bisa menghitung dulu sesuai settingan yang kita pakai. Di sini saya pakai 10 layer ya. Maksudnya itu 10 kali pembelian ketika harga koin turun. Nah, dari 10 ini berapa sih yang dipakai atau dana yang akan digunakan ketika robot membeli. Nah, kita cek di konfigurasi marginnya ya. Tadi di sini saya buat 10 layer atau 10 kali pembelian ketika harga turun. Nah ya, jadi di sini 1, 1,5, 1,5, 1,5, 1, 1, 1, 1 seperti itu. Jadi kita harus bisa ngitung. Misalnya tadi open posisi pertama saya 10 dolar ya. Tadi kan 20, misalnya 10 dolar. Berarti di sini pembelian pertama 10, pembelian kedua 15, ketiga 15, keempat 15, kelima 10, 10, 10 dan seterusnya. Berarti yang disiapkan itu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Berarti kan 100 ya. Ditambah ini 110, 115 ditambah open posisi pertama misalnya 10. Berarti 125. Karena saya open posisinya 20 dolar berarti 125 dikali 2 yaitu 250 ya. Jadi misalnya dana yang akan terpakai ketika harga koin terus drop berarti akan menggunakan saldo kita yaitu 250 dolar ya, 250 dolar. Nah, untuk memaksimalkan profit sesuai yang akan saya jelaskan trik dan tipsnya tadi itu berarti harus punya saldo lebih dari 250 dolar. Kenapa? Supaya tidak mengganggu dana yang kita siapkan untuk yang Bitcoin ini ya. Karena kalau kita punya dana 250 berarti kan itu pas yang akan digunakan oleh di Bitcoin ini sesuai dengan settingan saya seperti itu. Jadi kalau mau memaksimalkan profit otomatis siapkan dana lebih di luar settingan yang kita setting. Misalnya nih contoh misalnya itu kan tadi saya butuh dana 250 dolar ya supaya ngepas ke settingan saya. Jadi saya harus siapkan punya dana 300 misalnya. Jadi yang 50 dolarnya kan dana lebih. Nah, itulah yang digunakan untuk misalnya bermain one shot atau misalnya ditembak seperti itu. Nah, langsung saja saya jelaskan. Oke, langsung saja saya jelaskan ya tips yang pertama, yaitu biasanya saya open by manual. Nah, tips yang pertama, open by manual. Cuman pastinya kita open by manual itu kita di saat momen market sedang uptrend. Nah, tadi kan saya punya saldo bebas 50 dolar ya, 50 dolar. Karena yang harus saya siapkan kan 250 ya, sesuai settingan. Jadi misalnya saya punya modal 300, nah berarti 50-nya kan bebas, dana bebas gitu ya. Saya biasanya akan di sini membeli 50. Harga pasarnya sesuai harga pasar. Lalu saya open buy 50 ya. 50 itu otomatis akan memperkecil. Tadi kan di sini ya, dia lagi floating atau harga lagi turun ya, 3,9%. Ketika kita di sini
open buy manual, misalnya 50. Nah, dia akan mengurangi floating, akan mengecil floatingnya, jadi lebih cepat take profitnya. Nah, ini kan saya misalnya 50. Kalau punya dana besar, dana modal yang besar, yang bebas misalnya 1000. Nah, dia malah jadi 0,6. Jadi lebih cepat take profitnya. Cuman perhitungannya yaitu tadi, kalau kita main tembak ini nggak ngasal juga gitu. Jadi harus dengan kondisi market lagi uptrend. Nah, jadi kita dapat profitnya pasti lebih besar karena dihitungnya kan bukan saat open posisi yang dipakai ini. Ini kan lagi trading $186. Nah, nanti diakumulasikan dengan yang ini, otomatis profitnya lebih besar. Itu tips yang pertama. Ya. Tips yang kedua, ini tadi tips yang pertama itu kita bermain ini ya, open buy manual di saat koin lagi trading. Tips yang kedua, kita bermain one shot. Caranya gimana? Nah, cara simpelnya kalau kita pemula, apalagi yang masih belum paham baca analisa ya, candlestick lah atau pergerakan market seperti itu. Jadi ke menu kualitas, kita bisa buka koin baru untuk bermain one shot. Caranya cari koin yang increase-nya minusnya itu besar, misalnya di atas 5% ya. Ini kan increase minus ya. Jadi maksudnya koin ini selama 24 jam itu mengalami penurunan sebesar 2,1%. Nah, carilah dia yang increase minusnya itu di atas 5%. Saya contohkan ya. Yang 5%. Nah, ini Sun ada ya. Langsung saya coba praktekkan aja. Sun. Klik Sun-nya. Nah, di sini kita setting dulu pengaturan transaksi. Tadi kan saya punya dana bebas 50. Ya, 50 ini bisa kita jadikan 2 kali ataupun langsung sekali. Maksudnya gimana? Contoh nih, saya jelaskan dulu yang sekali ya. Saya contohkan dulu yang sekali buy. Jadi langsung aja di sini kita pasang 50. 50 ininya nggak usah dipakai karena kan kita mau bermain one shot. Ya. 50 menyimpan langsung. Setelah itu klik aktif. Maka dia akan langsung membeli $50. Oke, udah sukses ya. Nah, jangan lupa ininya diganti. Ini kan lagi strategi siklus, maksudnya yaitu cycle ya, siklus. Jadi ketika harga sudah sell kan buy lagi. Nah, jadi kita setting one shot di sini, klik statistik kali tunggal atau kalau dalam bahasa Inggris dia one shot. Diklik sampai dia berubah jadi kuning. Nah, ini berarti kita bermain one shot ya. Ketika dia sudah sell robotnya, maka dia nggak akan beli lagi karena kita bermainnya one shot ya, satu kali main gitu. Nah, jangan lupa juga klik hentikan panggilan margin. Tujuannya kenapa kita klik hentikan panggilan margin? Kita kan di sini bermain satu kali ya. Jadi maksudnya membatasi si robot ini ketika misalnya kita salah prediksi, ternyata koinnya makin turun. Nah, dia tidak akan ambil saldo kita lagi karena sudah kita klik stop panggilan margin. Jadi ketika misalnya harga turun, robot nggak akan beli, turun-turun nggak akan beli gitu. Tinggal nunggu naik, lalu jual. Nah, terus tips yang kedua ininya untuk one shotnya itu kita bisa kasih kesempatan untuk beli satu kali di bawah. Misalnya tadi kan 50, ini kan cuman saya pasang 50 kan. Misalnya dibagi dua ya, contoh ya. Trade setting pengaturan transaksi. Misalnya tadi saya punya saldo 50, jadi saya bagi dua. Di sini saya taruh 25. Nah, dikasih kesempatan beli satu kali di bawah. Jadi layarnya pasang satu. Ya. Nah, konfigurasi marginnya ketika dia turun berapa persen baru mau beli lagi gitu. Di sini biasanya saya bikin 3 sampai 5 lah atau jadi ketika dia turun 3% baru beli lagi 3 lah misalnya. Di sini dibuat 1. Lalu klik konfirmasi. Nah, lalu di sini juga ini ya target profit berapa di sini. Saya nggak akan menjelaskan secara detail yang di sini ya. Lalu klik menyimpan.
Nah, karena saya tadi memberikan kesempatan, untuk beli 1 kali lagi di bawah ketika harganya turun, maka di sini nggak perlu klik, stop margin call ya, dibuka aja panggilan marginnya. Supaya robotnya ketika dia turun 3% beli gitu. Nah, karena tadi di layarnya tadi saya cuman pasang 1 kali, jadi walaupun turun, misalnya nih turun, ternyata salah, turun, dia cuman akan beli 1 kali aja, tidak akan beli kedua kali, ketiga kali. Kenapa? Karena layarnya cuma dipasang 1, seperti itu. Mungkin itu saja sih. Cuman kalau kita bermain one shot ini cuman tips sederhana ya, untuk lebih enaknya memang kita harus baca candle. Karena kan, kita harus lihat, kira-kira koin ini bakalan naik atau turun, biasanya seperti itu. Cuman kan untuk pemula biasanya tidak akan paham, memprediksi harga itu bakalan naik atau turun. Nah, jadi, untuk simpelnya, untuk pemula bisa melihat dari increase-nya tadi ya, cari minusnya yang, di atas 5%. Nah, untuk pemula mungkin, jangan pasang besar, dicoba dulu dengan yang kecil-kecilan dulu. Jika memang, hasilnya bagus dan sudah memahami memahami betul, barulah dicoba dengan modal yang besar. Sekian dari saya, semoga bisa membantu teman-teman sekalian. Salam cuan.